Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu." Apabila anak Adam, apabila manusia meninggal dunia, inqata'a amalu, maka terputus segala amal perbuatannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ini sebagai bahan renungan muhasabah buat kita, yang mana kita manusia siapapun dia, apapun status sosialnya, di dalam kehidupan ini akan menghadapi sesuatu yang pasti datangnya, yaitu kematian. Siapapun dia akan mengalami yang namanya mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Allah tegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pesannya untuk kita mari sama-sama di kesempatan yang Allah berikan kepada kita hidup sampai saat ini, usia yang Allah berikan kepada kita, mari kita gunakan kesempatan umur hidup ini untuk melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal kesolehan yang dapat manfaat nanti kelak di akhirat. Kita belum tahu kapan datangnya mati itu, tapi mati itu pasti datangnya, dan kapan datangnya kepada kita tidak ada yang tahu. Fa innamal maut ya'ti baghtatan. Sesungguhnya kematian itu datangnya tiba-tiba. Rasulullah menegaskan, bersabda, mengingatkan kepada kita, apabila anak manusia, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya. Sudah tidak bisa sholat lagi, sudah tidak bisa sholat berjamaah lagi, sudah tidak bisa berpuasa, sudah tidak bisa baca Quran lagi. Terputus semua amal perbuatannya.
illa min salasin, kecuali ada 3 perbuatan, 3 hal yang pahalanya akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Apa yang 3 hal itu? Apa 3 perbuatan itu? Yang pertama Rasul katakan shadaqatin jariyatin, sedekah yang mengandung keikhlasan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita punya harta, kemudian dari harta itu sebagiannya kita pergunakan, kita keluarkan di jalan Allah untuk infak, untuk sedekah, untuk pembangunan masjid, untuk pemakmuran masjid, pembangunan pesantren, membangun saudara, membantu saudara yang membutuhkan, maka pada saat itu pahala itu akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Bahkan hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, diterangkan dalam satu kaul bahwa nanti sedekah ini akan berkata nanti di akhirat kepada ahli sedekah di hadapan Allah. Apa? 3 perkataan sedekah bilang, ya ibna Adam, kuntu qalilatan fakasartani wa kuntu faniyatan fa abqaitani wa kunta harisi wal an sirtu harisaka. 3 ucapan sedekah yang kelak nanti di akhirat berkata kepada orang-orang yang ahli sedekah. Apa yang pertama? Ya ibna Adam, wahai anak manusia, wahai anak Adam, kuntu, aku ini sesuatu yang sedikit, sesuatu yang kecil, tapi saat ini di hadapan Allah aku ini sesuatu yang besar. Sebagaimana Allah berfirman, kamasali habbatin ambatat sab'as sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir benih, kemudian dari sebutir benih ini menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai terdiri 100 buah. Dan Allah mengatakan, aku masih bisa melipat gandakan lagi pahala itu kepada siapa saja yang dikehendaki. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, realitanya, faktanya, ketika kita bersedekah, yang kita keluarkan harta kita di jalan Allah, mungkin nilainya sesuatu yang paling kecil, bukan sesuatu yang besar. Tapi jangan lupa, nanti di hadapan Allah itu sesuatu yang paling besar. Kemudian yang kedua, sedekah ini bilang, ya ibna Adam, wahai anak manusia, kuntu faniyatan fa abqaitani, dulu aku ini habis, tapi sekarang di hadapan Allah faktanya kekal abadi. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada kotak amal lewat di depan kita, kemudian kita keluarkan uang yang ada di kantong kita, di dompet kita, secara faktanya uang kita kurang, bahkan habis. Tapi yakin hadirin, di hadapan Allah kelak nanti itu kekal abadi menemani kita. Bahkan Rasul menegaskan manusia akan berada di dalam naungan sedekahnya. Kemudian yang ketiga, sedekah ini bilang, ya ibna Adam, kunta harisi wal an sirtu harisaka. Dulu kamu menjagaku, dan sekarang aku di hadapan Allah akan menjaga kalian. Aku yang akan menjaga dari kalian, dari kesulitan ketika menghadapi sakaratul maut. Aku yang akan menjaga dari kesulitan ketika berada di alam kubur. Aku yang akan menjaga kalian ketika menghadapi kesulitan-kesulitan nanti di alam akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Rasul katakan sedekatin jariyatin, sedekah
yang mengandung keikhlasan, yang pahalanya terus mengalir. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diamalkan, ilmu yang diajarkan dalam kebaikan kepada orang lain. Ketika orang lain itu melakukan kebaikan-kebaikan, maka pada saat itu pahala itu akan terus mengalir. Rasulullah bersabda, man dalla ala khairin falahu misla ajri fa'ilihi. Barang siapa orang yang menunjukkan, mengajarkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan sejumlah pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Kemudian yang ketiga, amalan yang terus mengalir pahalanya. Rasul bersabda, awaladin salihin yad'ulah, anak yang saleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tua. Ketika dia berdoa, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, sebagaimana mereka telah menyayangi aku di waktu kecil. Maka hal itu menjadi pahala yang mengalir bagi kita, tabungan buat kelak nanti di akhirat. Maka penting bagi kita hadirin memiliki keturunan yang saleh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita di dalam Al-Quran surat An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khaufu 'alaihim. Kelaklah kalian takut, hendaklah kalian khawatir jika sekadangnya kalian akan meninggalkan di belakang kalian keturunan yang lemah secara ilmu, lemah secara akidah, dan lemah secara akhlak. Khafu 'alaihim, hendaklah kalian khawatir. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah sebagai bahan muhasabah renungan buat kita untuk senantiasa motivasi buat diri kita mengarah terus untuk mengarahkan perbuatan amal yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan Islam, dan istiqomah dalam ketaatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.